Back. Well, the global growth outlook in 2023 is grim, with both the IMF and World Bank continuing to forecast a widespread global recession this year. Metro TV's senior anchor Leonard Samosir spoke with Indonesia's Minister of Finance Sri Mulyani, who said that Indonesia has plenty of reasons to still remain optimistic this year, but must remain vigilant. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, APBN 2022 juga selama masa COVID, Bu, itu terbukti bisa menjadi bantalan. Kita turun sempat memasuki kontraksi, tapi kan sekarang sudah kembali positif. Nah, 2023 ini kan disebut-sebut menjadi tahun yang optimis, tapi penuh kewaspadaan. Saya mengutip apa yang Ibu katakan. Persisnya apa yang dilakukan Kementerian Keuangan, Bu? Apakah memang APBN bisa dipakai sebagai bantalan? Karena kan sekarang sudah dipatok lagi, defisit tidak boleh lebih dari 3% lagi. Bagaimana, Bu? Untuk tahun 2022, defisit kita yang menurun sangat drastis ke 2,38 itu, yang merupakan penurunan sangat besar hanya dalam waktu kurun 1 tahun. Ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat. Sumber pertumbuhan ekonomi tidak selalu dari APBN. Walaupun APBN dalam masa-masa yang sangat dibutuhkan, dia menjadi instrumen penting. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2023, proses pemulihan ekonomi ini berlanjut. Dalam artian sumber-sumber dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi. Tadi kalau masyarakat mulai dengan kegiatan masyarakat yang mulai sangat banyak. Karena PPKM juga dicabut ya, sudah ya? PPKM dicabut, kemudian dana pihak ketiga yang masih tumbuh di atas 9%, masyarakat sekarang melakukan mobilisasi dan aktivitas, ini menciptakan banyak sekali aktivitas ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi kita yang 5,7 di kuartal ketiga telah menurunkan tingkat pengangguran sekarang ya di bawah 6%, di 5,6, dan itu menciptakan kesempatan kerja 1,3 juta lapangan kerja baru. Mereka ini kan menciptakan growth karena mereka akan melakukan consumption. Kemudian investasi, tadi saya sebutkan kredit growth kita sudah 11%, kredit investasi juga meningkat, capital market kita, pipeline dari yang akan melakukan IPO masih cukup besar. Artinya dari sisi korporasi dan keinginan untuk invest itu sangat tinggi. FDI kita tadi yang meningkat dan policy kita yang sangat serius untuk menciptakan tadi hilirisasi, transformasi, dan ekonomi size domestik kita yang besar, itu menjadi daya tarik yang sangat besar. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kita harapkan akan tetap momentumnya terjaga, meskipun APBN kita defisitnya di 2,86. Dan seperti saya sampaikan tadi, tahun depan kita masih mempersiapkan, katakanlah seperti tadi, untuk subsidi BBM, kita juga jaga supaya tadi stabilisasi tetap terjadi. Kita juga masih mengalokasikan untuk bansos sebagai safety net yang di bawah, itu supaya mereka juga tetap terjaga daya belinya. Termasuk ya berbagai insentif akan kita lakukan meskipun sekarang selektif. Di masa COVID, saya ingat Bu bahwa pajak itu banyak sekali melakukan reformasi. Ada juga sekarang kan 2 undang-undang baru ya Bu. Dan kita juga melihat ada undang-undang penguatan sistem keuangan P2SK. Efektivitas dari undang-undang yang baru ini, sekian undang-undang Bu, seperti apa untuk memperkuat ekonomi Indonesia 2023? Ini hal yang merupakan ciri positif dan kuat dari Indonesia di mata internasional ya. Pada saat seluruh dunia sibuk ngadepin COVID, mereka politiknya gonjang-ganjing, Indonesia fokus nyelesain COVID-nya dan bagus, ekonominya pulih, masyarakatnya aman, dan fiskal kita bagus, dan kita tetap reform. Bayangkan beberapa undang-undang yang lahir pada masa terjadinya COVID ini. Kondisi tidak normal sebetulnya. Iya, kondisi yang extraordinary, luar biasa. Undang-undang Ciptaker, walaupun ini masih nanti akan ada proses sesudah ada judicial dari MK waktu itu. Undang-undang HPP, harmonisasi perpajakan, di mana kita memperkuat, menciptakan keadilan pajak, memperbaiki dari proses bisnis, investasi di bidang digital, supaya kita bisa melayani lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti, dan juga prosesnya disederhanakan. Kemudian Undang-Undang P2SK yaitu sektor keuangan. Yang ini semuanya adalah tidak hanya untuk kebutuhan tahun 2023, tapi ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia.
Dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. COVID-nya dikerjakan atau dikelola dan di-manage dengan baik, pemulihan ekonomi terjadi, APBN-nya menjadi lebih sehat. IMF di dalam World Economic Outlook-nya di yang terakhir mengatakan bahwa 30% dari negara-negara di dunia kemungkinan masuk resesi tahun ini. Sepertiga. Tahun 2023. Itu kan sesuatu yang outlook yang grim ya kalau dikatakan. Makanya IMF berkali-kali mengatakan, oh ini akan kelabu dan yang lain-lain. Kita waspada terhadap itu. Tapi fondasi kita bagus, kita tetap melakukan reform dengan teliti dan tekun. Dan kita terus perbaiki fondasi-fondasi kita. Coba kita lihat masyarakat kita waktu pulih, memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun. Di 2023 juga kan kita persiapan untuk pemilu ya Bu. Dan disebut-sebut tahun politik, suhu biasanya menghangat begitu. Kira-kira itu seperti apa dampaknya ke keuangan, ke pertumbuhan ekonomi Indonesia? Bagaimana antisipasi Bu Ani dan kawan-kawan di Kementerian Keuangan? Pertama, Indonesia ini sudah dikenal siklus dari pemilu itu ya tidak menimbulkan disrupsi yang luar biasa. Artinya kelembagaan dan tradisi demokrasi Indonesia sudah diakui, robust. Ini kayak nggak negara yang on off gitu loh, yang kalau terjadi pemilu semuanya collapse gitu kan nggak. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus jaga bersama. Sentimen dari sisi pemilu ya biasanya kalau dari sisi ekonomi bisa menjadi positif karena kegiatan dari seluruh partai politik, bayangkan saja satu daerah konstituen ada berapa 14 atau 17 partai politik, berapa kandidat, mereka semuanya pasti ingin masyarakat mengenal mereka. Jadi ini pasti akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Jadi booster juga Bu ya? Menurut saya akan positif. Ini kalau melihat 2019-2020 awal COVID itu kan datang dengan mendadak ya, tidak ada yang siap termasuk kita waktu itu. Di 2023 ada tidak antisipasi yang kalau memang ada bahaya itu yang harus diwaspadai dari sekarang? Ya, banyak hal yang kita mungkin bisa deteksi dari sisi radar kita yang muter ya menghadapi apa masalahnya politik, ekonomi, geopolitik global atau dari domestik. Yang seperti sudah disampaikan berkali-kali, geopolitik global ini konstelasinya berubah sangat fundamental. Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tapi juga banyak yang business unusual. Jadi kita nggak boleh business as usual dalam hal ini. Dari sisi perdagangan, investasi, dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita. Kalau kita bisa melalui COVID yang luar biasa dahsyat waktu itu ya, dengan relatif bagus, kita mestinya lebih optimis. Contohnya apa? Kalau ekonomi dunia diprediksi IMF tahun depan hanya tumbuh 2,7%. Tahun 2023? 2023 tahun ini, ya. Kamu bagus, aku ingatnya masih di 22 terus. Di 23 itu adalah 2,7%, yang itu jauh lebih rendah dari tahun 2021 yang 6%, atau tahun 2022 yang di 3%. Itu berarti kita harus waspada. Seperti tadi saya sampaikan, ekspor kita mungkin tidak akan menggebu-gebu seperti 2 tahun terakhir. Nah, ini semuanya harus kita waspadai, termasuk di dalam APBN saya. Dalam hal ini APBN kita akan lihat sektor apa yang kemungkinan akan terkena, dampaknya seperti apa, dan nanti bagaimana menjaga APBN-nya tetap balance atau stabil dalam hal ini, kredibel, dan bisa tetap menjadi penyangga untuk melindungi rakyat pada saat terjadi guncangan, sama seperti waktu harga minyak naik di atas $100, waktu terjadi COVID itu APBN langsung di depan melindungi masyarakat. Jadi ini yang kita siapkan terus Mas Rio. Jadi 2022 ditutup, barusan selesai, kita senang, bersyukur, alhamdulillah dengan capaian yang bagus. Namun alarm kita itu tetap on dan kita ngelihat secara detail berbagai kemungkinan yang terjadi. Baik, jadi 2023 optimis dan waspada. Waspada. Tapi seperti optimis, karena banyak alasan untuk optimis. Baik, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Leo. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.